Halo teman-teman, saya ingin memberikan satu kesaksian tentang surga itu nyata sekali. Saya pernah kecelakaan, waktu itu saya berumur 23 tahun, saya lagi naik motor, lagi mau pergi ngajar senam. Tiba-tiba saya ditabrak satu mobil yang besar. Dan singkat ceritanya saya pingsan dan tidak tahu apa-apa lagi, saya dibawa ke rumah sakit. Waktu saya setengah sadar, saya merasakan saya udah seperti ada di rumah sakit, saya diinfus dan banyak sekali dokter suster itu udah sibuk sekali. Dan sepertinya jantung saya di hubungan dengan satu monitor detakan jantung. Karena tiba-tiba saya merasakan roh saya keluar dari tubuh saya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa roh saya keluar dari tubuh saya? Saya melihat sendiri tubuh saya lagi rebahan dan kepala saya pecah, berdarah semua. Banyak suster dan dokter lagi sibuk sekali. Dan waktu roh saya keluar, saya melihat tubuh saya itu dan saya sepertinya roh saya semakin terbang naik. Saya naik ke atas karena itu semakin mengecil. Saya melihat tubuh saya itu semakin mengecil dan saya melihat monitor detak jantung itu masih tut naik turun. Tiba-tiba setelah saya melihat tubuh saya semakin mengecil dan itu hampir hilang, udah sampai saya nggak bisa melihat lagi monitor detak jantung itu, tiba-tiba suaranya tut, dan saya nggak melihat lagi tubuh saya. Di sini saya sepertinya sudah meninggalkan tubuh saya. Nah, inilah yang saya bilang saya sempat mati suri sesaat. Dan tiba-tiba saya melihat saya seperti pakai baju putih semuanya dan saya berdiri di atas awan-awan. Semua masih awan-awan. Saya tidak tahu, ini mungkin belum sampai ke surganya, tapi mungkin di tahap bawah surganya, maybe begitu ya, bisa mungkin begitu ya. Itu semua awan. Lalu saya bisa merasakan, wah, enak banget ya gitu, karena terasa sekali bahu saya ini ringan sekali rasanya. Ternyata kita selama kita hidup, maupun itu kita lagi kaya, maupun itu kita tidak punya pergumulan apapun, tapi sebetulnya kita punya beban. Di bahu itu rasa berat. Begitu kita melepaskan semuanya, roh kita naik, roh kita keluar dari tubuh kita. Intinya seperti kita udah mati gitu ya. Ternyata tubuh kita, bahu kita itu udah rasanya ringan sekali dan gak ada beban. Nah, di sini saya juga tidak mengerti, saya tidak dibawa dalam kegelapan seperti neraka gitu yang mengerikan, tapi saya malah dibawa ke awan-awan dan saya merasakan bahu saya ringan sekali gitu, sepertinya roh saya bebas sekali. Lalu saya senang sekali dan saya berbicara dengan diri saya sendiri bahwa wah, saya nggak mau lagi balik ke dunia. Di dunia ini sangat berat bebannya. Enak sekali di sini ya, tidak ada beban. Nah, lalu dari belakang saya melihat dua malaikat besar mendatangin saya. Gimana saya tahu mereka itu malaikat? Karena waktu mereka mendekat, mereka dua itu jubah putih dan di belakang mereka ada sayap. Sayapnya gede sekali, segini sayapnya dan itu gede sekali. Dan mereka tinggi besar gitu. Tinggi besar, lalu yang satu di kanan, satu di kiri. Mereka mau masing-masing mau pegang tangan saya, mungkin mau dibawa. Saya nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi waktu mereka mau bawa saya melihat di ujung mama saya. Saya melihat mama saya lagi telanjang dan dia lagi jongkok dan dia nangis dan sepertinya dia basah, dia kedinginan karena dia telanjang dan seperti basah dan kedinginan dan dia nangis. Terus di sampingnya ada berdiri seseorang yang sepertinya agak galak, baju hitam galak dan ambil tombak kayak nungguin dia gitu. Dia ketakutan gitu dan dia sedih sekali gitu. Saya melihat begitu di ujung mama saya kaget gitu. Terus saya bilang sama dua malaikat ini, lepaskan saya mau balik ke dunia, saya mau menolong mama saya nggak bisa meninggalkan mama saya. Terus begitu saya ngomong begitu,
Dua malaikat ini melepaskan tangan saya dan tiba-tiba roh saya kembali lagi ke tubuh saya. Bagaimana saya tahu? Karena saya tiba-tiba terbangun. Begitu saya terbangun, terus susternya lagi teriak dokternya, dan dokternya langsung datang suntik entah apa gitu. Saya entah digimanain, saya nggak ngerti lagi. Tapi singkat ceritanya, tiba-tiba dalam sesaat saya waktu sudah mulai sadar, saya ternyata sudah dipindahkan ke kamar VIP. Di situ saya rebahan tidur sendiri dan ada saudara saya, ada papa saya, ada beberapa orang datang melihat saya gitu. Nah, setelah kejadian ini, akhirnya kembali saya merenungkan. Setelah itu saya merenungkan kenapa saya melihat mama saya seperti mengerikan sekali ya, kasihan sekali gitu. Dan waktu itu saya belum begitu mengenal Tuhan. Saya cuman suka dengan cerita Yesus, saya suka pakai kalung salib, tapi saya tidak pernah ke gereja, saya bahkan tidak tahu Bible itu isinya apa, sama sekali tidak tahu. Tapi saya cuman kalau setiap kali saya lagi takut atau lagi senang, saya suka berdoa, saya bisa langsung bilang sama Tuhan dengan sebut nama Tuhan Yesus gitu. Karena dari kecil walaupun saya nggak ngerti siapa tuh Yesus, tapi saya sepertinya idola banget dengan Yesus gitu. Karena sedikit-dikit saya sebut namanya dan saya suka sekali dengan salibnya. Intinya seperti itu aja. Nah, setelah itu saya nggak lama, saya setahun saya menikah dan menjalankan hidup saya seperti biasanya. Lalu saya melihat mama saya itu juga saya kurang ngerti ya bagaimana perjalanan hidup yang ya kita belum kenal Tuhan seutuhnya gitu. Nah, singkat cerita saya kejadian satu badai dalam menghantam pernikahan saya setelah saya cerai dengan mantan suami saya. Di situ saya mulai dibawa cici saya ke gereja. Nah, dari situ saya mulai mengenal Tuhan. Saya mulai mengenal Tuhan Yesus dan saya mulai tahu ternyata surga dan neraka itu ternyata benar-benar ada. Nah, tahun demi tahun berjalan saya terus mengikuti kebenaran firman-Nya, saya ke gereja dan itu bertahap sekali saya untuk mau mengenal Tuhan ya. Nah, di sini ada kejadian yang sangat parah sekali kejadiannya, itu mama saya sepertinya emosinya semuanya itu begitu meluap-luap dan dia sepertinya orang yang penuh kebencian, kedendaman karena dia punya kepahitan yang sangat besar. Dan dari ini saya mulai merasakan waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya mulai merasakan kita itu harus melepaskan kepahitan itu. Saat saya melepaskan kepahitan itu, mengampuni mantan suami saya, mertua saya, semuanya, saya mulai merasa hidup ini begitu lega dan ada damai sejahtera. Dan saya ingin mama saya seperti itu. Tapi mama saya waktu itu belum percaya Tuhan Yesus dan dia merasa Tuhan itu sepertinya tidak ada gitu. Dan dia benci semua orang, dia ada kedendaman itu. Bertahun-tahun saya berdoa untuk dia. Saya berdoa dan saya ingat waktu saya pernah mati suri, saya melihat dia dan gara-gara saya melihat dia, saya balik ke dunia ini. Dan di sini saya minta pada Tuhan, Tuhan pakai saya untuk menyelamatkan jiwa mama saya. Saya ingin dia juga melepaskan semua kepahitan dan dendam, dan saya ingin dia mengampuni dan saya ingin dia mengenal Engkau Tuhan. Saya tidak mau dia masuk neraka. Saya sampai mohon pada Tuhan dan singkat ceritanya setiap hari saya doakan mama saya. Dan begitu sampai suatu hari menjelang dia sudah mulai agak tua juga dan baru-baru ini tiba-tiba waktu saya datang mengunjungi mama saya, dia minta satu permintaan yang bikin saya kaget. Nah, karena permintaan ini tidak pernah itu bukan dia banget
suka meminta anak-anaknya membelikan baju untuk dia ceritanya, dan dia tidak suka orang membelikan baju bagi dia karena dia lebih suka dia beli bajunya milih sendiri. Maka tiba-tiba waktu saya kunjungin dia dengan ponakan saya Michelle, tiba-tiba dia minta saya gitu loh, khususnya ke saya gitu. Dia bilang, Ling tolong beliin mama baju gitu, dan dia ambil uang 300.000 itu, dia bilang beliin kasih mami baju. Saya kaget gitu, dan Michelle juga kaget kenapa tertujunya ke saya. Dan sebetulnya saya nggak mau ambil uang itu, tapi karena dia pasti marah, dia harus pakai uang dia bilang. Lalu oke, saya bilang, tapi lagi situasi COVID begini, pandemi gini, mungkin agak lama ya mami, saya baru bisa pergi ke mall beli atau ke pasar beli baju. Nggak apa-apa katanya gitu. Nah setelah itu kita pulang lalu berjalan lebih kurang hampir sebulan karena pas ada PPKM dan tidak boleh keluar, mall pasar semua juga tutup. Di situ saya nggak bisa beli baju. Tapi luar biasanya ternyata dia menunggu saya luar biasanya begini, Tuhan itu beri saya kesempatan itu. Tiba-tiba kakak ipar saya telepon, karena dalam situasi PPKM COVID begini, otomatis saya kalau mau mengunjungi lihat mama saya agak segan sungkan ya dengan kakak ipar saya, karena nggak enak ke rumah mereka lagi keadaan seperti itu gitu. Lalu saya cuma berdoa dan saya bersama Michelle tuh bilang nanti setelah lewat PPKM udah agak pulih ke kondisinya baru kita melihat mama lagi gitu. Tapi ternyata karena Tuhan memang sudah waktunya membawa mama saya, dan mama saya itu udah pingin pulang banget, udah pingin mati. Dia setiap hari bilang dia udah capek sekali gitu, udah capek saya. Dan saya berapa kali pernah doakan dia, puji Tuhannya dia terima doa saya gitu. Dan hari itu tiba-tiba kakak ipar saya telepon saya, Ling, mama agak sakit dan tiba-tiba mama gak pakai baju, dia bilang. Saya kaget, hah kok gak pakai baju? Iya loh, saya naik ke atas lihat mama telanjang, dia gak pakai baju, gak pakai celana, semua enggak, dia telanjang. Terus saya cepet-cepet cari di lemari bajunya semua kok gak ada, dia tak bawa kemana bajunya, tadi kemanain, dibuang atau apa gitu. Sampai terpaksa saya ambil baju saya kasih dia pakai katanya gitu. Saya kaget di situ. Terus saya baru ingat, dia meminta baju kepada saya itu artinya Tuhan mau suruh saya itu mendoakan dia bahwa dulu kamu pernah melihat dia itu telanjang, dan doakan supaya dia mendapatkan jubah bajunya dari surga, bukan baju secara duniawi gitu, tapi baju dari surga, jubah gitu loh, supaya dia tidak telanjang rohnya. Wah, di situ saya doa, dan di sehari ini saya kaget, dia benar-benar telanjang dan benar-benar dia buang semua bajunya. Dan dia bilang sama koko saya, kenapa Ling udah lama nggak datang, Ling sama Michelle kok belum datang. Di situ tapi koko saya nggak mau beritahu saya, mungkin dia takut merepotkan saya atau apa. Tapi karena dia mama saya membuat satu tindakan yang sangat aneh, dia telanjang, sehingga sehingga kakak ipar saya telepon saya gitu. Nah saya langsung tidak mau tunda-tunda lagi, saya nggak bisa beli baju, tapi ambil beberapa potong baju anak-anak saya yang agak gede. Saya langsung besoknya saya berangkat melihat mama saya, dan saya bilang sama Michelle, kamu nggak bisa keluar nggak apa-apa, tapi saya nggak boleh tunda lagi, saya harus hari ini juga saya harus pergi lihat dia. Waktu saya kunjungi mama saya udah mulai lemas, dan waktu dia lihat saya datang dia senang sekali. Terus saya bilang, maaf sekali lagi keadaan kondisi gini saya nggak bisa pergi beli baju, ini uang mama saya kembalikan, tapi ini beberapa baju dari anak-anak kasih ke mama, saya bilang. Langsung dia peluk baju itu, dia bilang sekarang saya sudah tenang karena kamu sudah kasih saya baju ini, saya sudah tenang. Saya kaget loh dia bilang begitu. Lalu setelah itu dia mulai sepertinya agak lemah, ingin rebahan, dan saya sempat peluk dia, saya sempat belai kepalanya. Di sini saya merasakan terima kasih Tuhan masih beri saya kesempatan. Saya belai kepalanya, saya
berdoa untuk dia. Saya bilang, mama, saya doa untuk mama, dia mau, dan saya doakan mama saya untuk bisa terima Yesus, bisa bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia, bahwa dia adalah mama kami yang baik gitu. Dia nangis, di situ dia nangis, saya peluk dia, lalu dari itu dia mulai agak lemas, terus dia bilang, saya ada satu permintaan lagi, Ling, tolong belikan saya balsem gitu. Saya nggak ngerti ya kenapa dia minta balsem itu. Saya bilang, oke, saya belikan. Terus dia tanya, tapi kamu kapan datangnya? Saya bilang, sekarang juga, sekarang saya beli, saya langsung bawa ke si mama. Karena saya merasa saya tidak boleh tunda lagi. Saya tidak boleh tunda lagi. Dan saya udah feeling dia udah mau pergi ini. Lalu tuh saya langsung beli balsem dan bawa untuk mama saya sore itu juga. Lalu saya peluk dia, saya bilang, mama saya pulang ya. Iya, kamu pulang dia sepertinya udah lelah sekali dan dia tidur. Dan besoknya belum ada kabar apa-apa, tapi hati saya udah mulai nggak enak dan saya berdoa terus. Saya udah bilang sama anak-anak saya, sepertinya Ama sudah nggak lama, Popo udah nggak lama gitu. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih, mama saya sudah diberikan jubah dari surga. Itu dengan iman saya perkatakan, karena saya melihat dia telanjang waktu saya naik ke surga. Ya anggap sajalah itu udah tingkatan dari surga. Saya melihat dia telanjang dan saya balik ke dunia ini, saya ingin dia punya baju bisa supaya tidak telanjang, dan hari ini dia minta baju pada saya, dan hari ini saya juga sudah beri baju sampai dia merasa, dia peluk baju itu, dia bilang dia sudah tenang, dia sudah bisa pulang. Saya juga heran dia ngomong begitu. Lalu saya ucap terima kasih pada Tuhan bahwa roh jiwa dia sudah diselamatkan karena dia sudah punya jubah. Itu iman saya untuk doakan mama saya. Nah, lusanya tiba-tiba malam jam 8 itu Michelle ponakan saya mau ikut satu live seruan doa dari NDC. Saya juga ada ikut, tapi pas malam itu saya agak skip ikutnya karena saya nggak keburu. Terus Michelle jam 8 sudah mulai ikut live itu. Pas jam 8 dia ikut live seruan doa itu. Waktu dia berdoa untuk untuk mama saya. Jadi dia melihat satu penglihatan, mama saya lagi duduk di atas dan melihat ke langit seperti dia menanti dijemput oleh Tuhan. Dia duduk melihat ke langit seperti itu dan dia sepertinya menunggu dijemput Tuhan. Michelle melihat itu, Michelle kaget sekali. Michelle merasa, wah, jangan-jangan Ama lagi sudah pingin pulang ke surga gitu. Tapi tiba-tiba setelah Michelle melihat gitu, kakak ipar saya telepon dia bahwa benar mama saya itu jam 8 lewat. Kira-kira mungkin jam 8.30 atau jam 8 lewat pokoknya sudah nggak ada, sudah pergi. Terus Michelle telepon saya, saya kaget, otomatis saya pasti rasa missing, saya nangis. Nah, di sini saya langsung malam itu bersama anak saya yang Tristan, kami ke rumah koko saya, lalu saya melihat mama saya tidak ada sakit, tidak ada apa-apa. Dia setelah habis makan malam disuapi kakak ipar saya, habis makan malam jam 8 dia mulai rebahan, jam 8 lewat koko saya naik ke atas, lihat dia, ternyata dia tidur, sudah pulang. Begitu tenang dan tidak menyusahkan, dan dia sendiri juga tidak ada menderita sakit apapun. Dia dibawa Tuhan pulang begitu damai, begitu enak sekali. Di situ saya memang sedih ya, bagaimana juga sedihnya itu merasa kehilangan mama udah pergi. Tapi di satu sisi saya senang, saya dapat kesempatan baru 2 hari yang lalu saya udah sempat datang mengunjungi dia, berdoa untuk dia dan bawakan baju, walaupun permintaan saya membelikan, tapi saya tidak sempat. Tapi ternyata Tuhan bilang itu tidak perlu beli, itu cuma satu simbol, satu tanda doang untuk dia bahwa dia udah dapat baju dari saya. Ini adalah baju iman dari saya, bahwa itu jubah dari surga.
Di sini konfirmasinya luar biasa sekali. Saya tahu mama saya sudah ke surga, maka saya bilang surga itu nyata sekali. Karena mama saya kalau tidak hari ini mengenal, tidak melepaskan semua itu dan mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Waktu saya mendoakan dia bilang iya, dia terima, dan dia ngangguk-ngangguk kepala lalu dia nangis. Dan di sini karena ada iman dari kita, walaupun mungkin mama saya tidak punya iman itu, mama saya walaupun tidak banyak mengerjakan tugas Tuhan apapun, tapi kita sebagai anak, kita sebagai keluarganya yang percaya, dengan iman kita doakan bahwa mama saya sudah diselamatkan, mama saya pasti diselamatkan. Karena iman kita, karena iman saya, mama saya diselamatkan. Karena saya percaya surga dan neraka itu benar-benar ada. Karena ini sudah satu konfirmasi dari bagaimana waktu saya mati suri, saya melihat mama saya telanjang, dan waktu mama saya sudah mau pulang pun dia bisa minta baju untuk saya. Dan saya lupa satu hal lagi, sebelum dia mati, itu hari keesoknya waktu saya datang mendoakan, dia sudah bawa baju untuk dia. Besoknya dia bilang sama pembantu kakak ipar saya, dia bilang, aku bahagia sekali hari ini karena saya sudah mau pulang. Jadi pembantunya heran, mau pulang kemana nek gitu. Dia cuma nggak menjawab, dia cuma bilang pokoknya saya bahagia sekali, saya sudah mau pulang. Dia terus ucapkan itu. Dan ternyata pembantunya bilang sama kakak ipar saya, dan kakak ipar saya bilang sama kami, saya Mami Sel itu, wah kaget. Biasanya orang yang belum tahu dia mau kemana, dia akan takutan mati. Orang yang ketakutan mati karena belum tahu dia kemana, mengerikan sekali kalau dia ke neraka. Tapi mama saya sudah tahu bahwa dia akan ke surga, tidak mengerikan. Makanya dia bisa mengatakan, saya bahagia sudah mau pulang. Dia bilang pulang. Itu membuat saya rasanya yakin sekali mama saya sudah di surga. Nah, di sini luar biasa sekali. Begitu juga waktu setelah selesai mama saya selesai dibawa ke rumah duka, semua pasti pas ada seorang teman, dia itu teman gereja, seorang ibu, saya panggil dia Mamitan, dan dia telepon, dia bilang luar biasa sekali karena saya ada foto bahwa koko saya belum percaya, belum dalam Tuhan, belum mengikuti Kristus, tapi koko saya serahkan ke saya. Dia bilang mau dengan versi yang Kristen atau versi Buddha, mama sebetulnya ikut yang mana, kamu lebih tahu link, kata koko. Dan ini saya merasa Tuhan beri saya kuasa gitu. Harusnya kan koko saya yang mengambil otoritas, tapi otoritas itu dia berikan ke saya gitu, saya sebagai adiknya. Saya langsung bilang dengan versi yang Kristen aja, mama sudah percaya Yesus, sudah ke Kristen. Saya bilang gitu. Oh oke, kalau gitu kamu yang doakan ya, karena kita nggak bisa panggil pendeta kan. Saya bilang nggak apa-apa, saya aja yang doakan karena saya merasa saya punya iman gitu. Lalu saya sama Michelle juga hadir, koko saya dan kakak ipar saya mendoakannya bahwa saya cuma mendoakan dengan singkat, Tuhan dia sudah pulang dengan damai, Tuhan Yesus sudah menjemput dia dan dia sudah bahagia di surga bersama Tuhan Yesus. Saya cuma mendoakan dengan singkat seperti itu. Nah, di sini otomatis kan versi di petinya ada salib, dan itu pas ada foto itu seorang teman Mamitan ini melihat dan dia langsung telepon saya, dia bilang aku senang sekali Kesia, akhirnya mama kamu sudah diselamatkan, katanya gitu. Jadi lalu saya cerita semuanya itu, iya loh mami begini-begini. Dia bilang, nah mama kamu bisa bilang bahagia sudah mau pulang, artinya dia sudah tahu dia mau kemana. Biasanya kalau kita mati belum tahu mau kemana kita takut, tapi kita yang dalam Kristus sudah tahu kita harus ke surga, kita pulang akan ke surga bukan ke neraka yang
mengerikan, maka kita bisa bahagia. Saya juga merasakan waktu saya mati suri, saya naik ke atas, saya melihat awan-awan itu. Jujur, saya belum ke gereja, saya belum membaca firman, saya belum baptis. Tapi saya memang udah idola Yesus. Saya kalau waktu kecil ketakutan mau apa aja atau seneng atau pingin sesuatu aja, saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya memang panggil Yesus, itu yang aneh ya gitu loh. Tapi itu aja waktu saya mati suri, saya dibawa ke atas. Mungkin di hanya tingkatan paling bawah dari surga dulu. Saya bukan dibawa ke neraka yang mengerikan itu gitu. Dan perbedaan kematian papa saya dan mama saya itu beda sekali. Papa saya waktu mau mati dia teriak-teriak, sering melihat ada orang yang baju hitam berdiri di samping dia, usir orang itu ngambil pisau tombak nungguin dia, mengerikan sekali dia. Tapi mama saya tidak, dia mau pulang, dia bilang dia bahagia sudah mau pulang. Dan Tuhan kasih modnakan saya misal melihat satu penglihatan bahwa mama saya melihat ke langit nunggu dijemput oleh Tuhan. Dan di sini saya mau beritahu pada semua orang, ini kesaksian saya. Saya cuma ingin bilang, percayalah, surga dan neraka itu benar-benar ada. Maka ke surga itu hanya satu garis, kuncinya hanya percaya Yesus adalah Tuhan. Dan kita harus benar-benar mempercayai Dia, dan kita harus mengenal Dia. Kita harus tahu apa kebenarannya. Ini kesaksian saya bahwa percayalah, dan saya berdoa bagi semua orang supaya dijamah Roh Kudus dan dibukakan mata hati kalian dan dibukakan telinga kalian untuk mendengar bahwa Yesus Kristus itu nyata dan dialah satu-satunya jalan untuk bawa kita ke surga. Sebab engkau berbuat sebaik apapun, tapi engkau belum mengetahui tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Hanya ada di firman, dan kebenaran firman itu hanya bisa saat kita percaya dalam Kristus, maka Roh Kudus itu mengartikan pada kita. Ini hanya orang-orang yang ada jamahan baru bisa mengerti. Tapi yang saya mau, cobalah datang dulu untuk mengenal siapa Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.